Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi ibu sekalian di kelas 11 IPA ya. Nah, untuk kali ini seperti kita ketahui bersama, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara normal sehingga untuk salah satu media kita ibu buatkan video ini ya. Untuk materi pertama kita di kelas 11 pelajaran kimia, ini ada, kalau kalian Allahu Akbar sorry. Oke. Materi kita lihat judulnya kekhasan atom karbon ya. Sebetulnya kenapa kita membahas kekhasan atom karbon? Judul besarnya itu senyawa hidrokarbon ya. Senyawa hidrokarbon itu dari namanya saja seharusnya sebagai pelajar atau siswa-siswi di kelas IPA ya, apalagi udah kelas 11 nih, udah setahun kalian belajar kimia tuh. Dari namanya saja hidrokarbon, sebagai siswa IPA yang peka ya terhadap ilmu pengetahuan alam ya, seharusnya kalian tahu bahwa hidrokarbon terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan karbon. Hidro itu adalah unsur hidrogen, karbon ya karbon. Oke, jadi semua unsur yang ada yang mana kandungan utamanya adalah hidrogen dan karbon ya, H dan C. Nah, untuk sampai ke sana kita perlu tahu kenapa yang kita bahas ini harus senyawa, kan banyak tuh senyawa lain, kenapa harus hidrokarbon? Sebab ya, hidrokarbon adalah senyawa yang sangat banyak ditemukan di alam ya, sangat mudah terbentuk dan bentuknya macam-macam. Nah, kenapa sampai bisa terbentuk bermacam-macam, berjuta-juta senyawa hidrokarbon ya? Kita lihat itu tentu dikarenakan kita pelajari satu-satu ya, bahwa ternyata dalam senyawa hidrokarbon itu yang paling reaktif, yang paling memudahkan suatu senyawa itu bisa terbentuk adalah senyawa karbonnya. Nah, itu kemudian yang perlu kita bahas adalah kekhasan atom karbon atau keistimewaannya. Yang mana yang pertama, bahwa karbon ini atau C ini itu lebih mudah menerima maupun melepas. Oke, jangan dilupakan, ibu selalu berkata ya, dulu selalu ibu ingatkan bahwa kimia itu tidak boleh pakai moto yang lalu biarlah berlalu, nggak laku. Oke, nggak laku di kimia. Nah, karena itu kalian perlu mengingat dulu waktu C itu kenapa dia bisa melepas menerima, itu kalian pelajari lagi deh, konfigurasi, buka-buka buku lagi. Nah, kemudian mampu, karena dia mudah melepas menerima, tentu dia akan mampu membentuk rantai. Nah, rantai yang terpanjang yang kita bahas dalam hidrokarbon adalah rantai karbon namanya. Kalau rantainya karbon, kalian tahu rantai bukan? Ya, rantai itu kan terdiri dari lingkaran yang bergabung gitu ya, sampai panjang ya kan. Nah, rantai karbon otomatis yang bergabung apanya? Yang berikatan apa? Yang membentuk rantai apa? Karbonnya. Jadi karena C itu mudah tadi menerima, melepas, kemudian dia bisa berantai-rantai tuh, C dengan C dengan C, C2, C3, C4 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, C itu supaya lebih mudah kita mempelajarinya, C karbon ini bisa dibedakan berdasarkan jumlahnya. Tadi kan ibu sebutkan bahwa C ini bisa bergabung, itu membentuk rantai yang panjang banget, sepanjang jalan kenangan. Wah, tidak ya. Jadi C, kita lanjut ya. Ibu kayaknya karena buat video ngomong sendiri jadi halu lama-lama ini. Oke, kita lihat. Ini dia. 4 jenis atom C berdasarkan jumlah C yang diikat. Oke, yang pertama primer. Ya, atom C primer, sekunder. Pernah dengar itu enggak? Pernah ya di ekonomi. Primer adalah kebutuhan yang paling dasar. Ya. Nah, dalam pengenalan jenis atom ini kalian boleh mengingat tentang itunya. Nah, bedanya adalah kalau atom C primer itu dia hanya mengikat atom C, satu buah atom C lain. Ini kita lihat contohnya nih, atom C primer, contoh CH3 itu tanda strip. Kita belajar di ikatan dulu waktu kelas 1, jangan bilang kalian lupa. Kalau sampai lupa, berhenti kalian jadi anak IPA, khususnya anak kimia. Oke, lihat
Satu atom C yang mengikat satu atom C lain disebut atom C primer. Oke, kalian lihat CH3 berikatan dengan CH3, ya, hanya satu saja yang mengikat atom C lainnya, maka itu namanya primer. Kalau yang contoh yang kedua itu yang di bawahnya nih ya. Contoh yang kedua yang di bawahnya itu terdapat dua atom C primer. Itu artinya jangan lihat yang tengah, sebab yang tengah itu megang dua ya. Nah, yang pinggir-pinggirnya aja. CH3 yang pinggir, yang CH2 di tengah itu tidak termasuk. Jadi yang mana yang primer itu? Yang pinggir, CH3 dan CH3. Oke, berikutnya ada C sekunder. C sekunder itu di atas primer lagi. Kalau yang sekunder itu yang dipegang, yang diikat oleh C itu ada dua. Ya, kalian lihat contohnya, mengikat dua atom C lain, namanya sekunder. Jadi di atas primer ya. Nah, kemudian kalau lihat contoh berikutnya itu kan ada 4 buah C ya, CH3, CH2, CH2 dan CH3. Yang sekunder itu yang mana? Jangan yang ujung lagi kalian lihat, karena yang ujung itu hanya megang sebelahnya saja. Yang ujung-ujung nggak kalian lihat, tuh ada tanda bintangnya tuh CH2. Nah, itu mengikat ke kiri dan ke kanannya ya. Nah, itu namanya C sekunder. Berikutnya, tingkat berikutnya ada atom C tersier. Atom C tersier itu tingkatannya di atas sekunder lagi. Yang dipegang oleh C atau yang berikatan dengan C itu sebanyak 3 buah atom C lain ya, kiri, kanan, bawah. Atau kalau gambarnya boleh dibalik, kiri, kanan, dan atas. Ya, hitung saja. Ingat yang dihitung adalah jumlah C-nya. Jangan kalian lihat lagi H-nya. Kalau H itu dulu kan prinsipnya C itu tangannya 4. Ya, kalau dia berikatan tentu harus ada 4 buah, kiri, kanan, bawah. Makanya C yang di tengah kalian perhatikan itu adalah C tersier. Tangannya itu udah satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke bawah. Sehingga nama dia yang di tengah itu CH. Kenapa CH? Hanya satu. Karena tersisa satu buah tangan saja yang tidak mengikat atau memegang atom C lain. Ya, karena dia harus 4 dong. Kita tahu, kalian buka lagi elektron valensi dari C itu berapa. C itu elektron valensinya 4. Dia butuh 4 lagi untuk stabil. Ya, sehingga elektron valensi 4 itu kan dulu kita belajar bahwa yang digunakan untuk ikatan kimia itu adalah elektron valensinya ya. Dia butuh berapa, kalau dia butuh dia akan menangkap, kalau dia kelebihan dia akan melepas. Nah, seperti itu ya. Jadi C ini punya 4. Jadi kalau kalian untuk menambahkan H nggak perlu bingung, nanti kita pelajari lagi. Yang penting kalian sekarang tahu mana dia atom C primer, sekunder, kemudian tersier. Yang terakhir adalah quaternary ya. Quaternary ini C dengan jumlah atom C yang diikat sebanyak 4 buah. Jadi di atas yang pertama tadi primer 1 C yang terikat, sekunder 2, tersier 3, kemudian C quaternary itu sebanyak 4. Kalian lihat mana yang saja yang dipegang. Kalian lihat yang di tengah tuh, C-nya hanya satu sendirian saja tanpa H. Kemudian kenapa dia sendirian? Sebab seluruh tangannya sudah digunakan untuk memegang 4 buah atom C. Jadi tidak tersisa untuk memegang H satupun, sehingga C-nya dia sendiri saja. Kalian bisa membedakannya. Kalau quaternary ini mudah, mana C yang sendirian tanpa H, itu dia. Oke, cukup untuk videonya kali ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat belajar, walaupun kita tidak bisa belajar normal layak biasa di dalam kelas. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kalian ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.